Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri. Kali ini berjudul tentang sebuah kisah mandiin mayit. Cerita kali ini ditulis oleh akun yang bernama @ratnadewi_lestari. Nantinya kalian juga bisa mengunjungi thread beliau secara langsung ya teman-teman. Nantinya linknya akan saya taruh di kolom deskripsi video kali ini. Yuk, daripada kita lama-lama, daripada kita penasaran bagaimana kisahnya, mari kita langsung saja menuju ke ceritanya ya teman-teman. Oh ya, untuk kalian yang belum subscribe channel ini, subscribe ya teman-teman. Agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya, kalian juga harus klik tombol lonceng notifikasinya. Yuk langsung saja kita mulai ceritanya. Persiapkan diri kalian, karena ceritanya akan segera saya mulai. Pagi-pagi sekali, saat matahari belum sepenuhnya menyinari, angin dingin pun masih membelai tengkuku yang terasa menggelitik dan membuat tubuh ini bergidik. Aku mengibas-ngibaskan pakaian setelah memerasnya tadi dan juga menjemurnya. Mumpung matahari belum bersinar terik, rutinitas pagi sebelum membuat sarapan orang serumah. Sayup-sayup ku dengar derap langkah kaki mendekat ke arah rumah. Aku yang saat itu berada di belakang, gegas mengitari rumah dan melihat seseorang sedang berdiri dan bersiap untuk mengetuk pintu rumahku. "Ada apa, Pak?" tanyaku pada seorang laki-laki yang saat itu terlihat bingung. Laki-laki yang aku taksir berumur 40-an itu langsung mendekat dan berbicara kepadaku. "Apa ada Mbak Sumi ini, Bu? Pagi ini kami dikejutkan dengan berita tentang sanak saudara kami yang meninggal tiba-tiba. Apakah bisa kiranya Mbak Sumi ini memandikan jenazah hari ini, Bu?" Aku terdiam sejenak. Bukan aku tidak mengizinkan ibu mertuaku untuk pergi memandikan jenazah seperti yang biasa ia lakukan. Tapi, ibu mertuaku usianya sudah sangat renta. Aku takut ia terjatuh atau malah pingsan karena kecapean. "Maaf, Pak, ibu saya." "Sopo, Nduk?" Tiba-tiba terdengar suara ibu mertuaku dari dalam. Wajahnya sudah dihinggapi keriput itu, melongok saat pintu terbuka. Lakian tadi berada di hadapanku, langsung memutar tubuh dan mendekati ibu mertuaku. "Mbak Sumini, tolong ya Mbah, adik kandungku meninggal kemarin dan anehnya pihak rumah sakit baru memberitahu tadi." Saat aku bertanya pada suaminya, ia hanya diam seribu bahasa. Tidak ada yang bisa memandikannya. Ya selain Simba siapa lagi? Laki-laki itu menunduk dan menghela nafas dalam-dalam. Biasanya kalau dia sudah berada di rumah sakit, pihak rumah sakit yang memandikan. Ya kita tinggal memakamkannya saja, ibu mertuaku menjelaskan. "Benar Mbah, tapi ini permintaan suaminya. Ia ingin memandikan sendiri istrinya di rumah, tentu saja dengan pertolongan Mbah dan juga ibu-ibu yang lain." Aku terdiam dan juga memandangi sosok ibu mertuaku yang sudah tua itu. Umurnya sudah 70 tahun lebih. Tubuhnya kurus dan ringkih, sedikit-sedikit mengeluh sakit perut karena mah. Jujur aku tidak tega jika orang tua itu harus berjibaku dengan air dan lelah. Yang aku khawatirkan, jika malam ia pasti susah tidur karena perutnya kembung dan juga sakit. Kulihat ada keraguan di wajah tua ibuku. Ia lalu memandang ke arahku dan juga melambaikan tangannya, menyuruhku untuk mendekat kepadanya. Aku mengangguk pelan dan kemudian menuruti perintahnya, mendekat dan tegak di sampingnya. "Ada apa, Bu?" "Ibu manggil Nunung." Wanita itu mengangguk dan menatapku dengan dalam. "Nung, Riko arep ngikut ibu mandiin mayit. Kulo wis tuwek, Nung, ora kuat mandiin mayit dewean. Nung, kamu mau ikut ibu mandiin mayat? Ibu sudah tua, gak kuat mandiin mayat sendirian." Mataku seketika mendelik mendengar ucapan ibu. "Aku mandiin mayat? Bigno, Bu." Aku mengeleng cepat. Pengalaman tentang praktek memandikan mayat tempo hari saja sudah membuatku membayangkan yang tidak-tidak. Itu kalau juga tidak dipaksa dengan Mas Tono suamiku,
aku pasti tidak akan mau. Gak mau ah bu, Nunung takut bu, tolakku halus. Kenapa takut duk? Mboten nopo-nopo, mayit itu kan ndak mungkin hidup lagi. Wajah mertuaku terlihat muram saat aku menolak permintaannya. Duk, mandiin mayit itu hukumnya fardu kifayah, wajib bagi umat muslim untuk melakukannya. Apabila kewajiban itu telah dilakukan oleh sebagian orang, maka akan gugurlah dosa bagi orang lain yang berada pada suatu tempat itu. Kamu mau Duk, gara-gara kita menolak memandikan jenazah, seluruh kampung menanggung dosa dan juga mendapat azab dari Allah. Aku tertegun dengan ucapan mertuaku ini. Wajah tua dan tubuh rentak itu membuat hatiku terenyuh dan seakan tersadar oleh ucapannya. Belajar Duk, nanti kalau ibu sudah tidak ada, kamu yang menggantikan posisi ibu, pahalanya besar Duk. Tapi bu, nanti ajak juga Mbak Lastri. Kalian berdua akan ibu ajarkan bagaimana memandikan mayit dengan layak. Walaupun kamu menantu, ibu menaruh harapan besar padamu dan juga Mbak Lastri. Kulihat matanya penuh harap. Aku rasanya segan untuk menolaknya. Rasa takut pun seketika hilang begitu saja. Baiklah bu, Nunung panggil Mbak Lastri dulu, ujarku meski dengan sedikit terpaksa. Alhamdulillah, kalau begitu ibu mau siap-siap dulu ya. Mas, panjenengan nunggu sebentar Ki. Saya masuk dulu, ganti baju dan juga siap-siap, ujar ibu mertua. Nje mbah. Aku pun kemudian meninggalkan laki-laki itu yang saat itu duduk di teras rumah dan bergegas ke arah belakang rumah di mana rumah Mbak Lastri, kakak suamiku, itu berada. Tok tok tok. Aku mengetuk pintu samping rumah Mbak Lastri yang tertutup. Tidak lama terdengar suara kaki mendekat dan pintu pun terbuka dengan perlahan. Ada apa, Nung? Wajah Mbak Lastri terlihat bingung. Ia melongok ke arah belakang tubuhku mencari-cari sesuatu. Apa ada sesuatu dengan ibu, Nung? Ibu gak jatuh kan? Aku dengan cepat menggeleng karena melihat wajah Mbak Lastri yang khawatir. Enggak mbak, ibu nyuruh kita ikut ibu untuk memandikan mayit. Apa mbak mau? Bukankah mbak sudah sering ikut ibu? Ia terlihat menautkan kedua alisnya. Kamu juga diajak ibu. Apa kamu mau? Aku terdiam sejenak. Jujur sebenarnya aku ragu memandikan mayat bukan hal yang mudah bagiku. Namun akhirnya aku mengangguk pelan. Aku tidak ingin mengecewakan mertua yang telah baik kepadaku selama ini. Apa salahnya mencoba, bukan? Iya mbak, Nunung mau ikut, jawabku singkat. Kulihat ada yang aneh di tatapan matanya, tapi akhirnya Mbak Lastri mengangguk. Kamu siap-siap Ki? Mbak juga mau siap-siap? Nanti kita pergi bebarengan ya? Iya mbak, Nunung tunggu nanti di teras ya mbak. Aku pun langsung memutar tubuh dan berjalan dengan cepat menuju rumah. Kulihat ibu mertuaku sudah duduk manis di teras rumah sembari menyeruput teh manis yang bersanding dengan ketela goreng di sampingnya. Laki-laki tadi mana bu? Kok udah gak ada? Tanyaku bingung saat mataku mencari-cari keberadaan laki-laki tadi. Sudah pulang duk? Ibu bilang nanti kita barengan ke rumahnya. Gak jauh kok. Ibu takut dia nunggu lama. Ibu mau sarapan dulu, terang ibu. Oh, ibu tahu rumahnya? Tahu, Nduk. Udah, kesini sarapan dulu. Suamimu juga sudah siap-siap mau ke kantor itu. Nanti ibu diantar Tono. Kamu penjangan sama Lastri, nggih? Nggih, Bu. Kalau begitu Nunung siap-siap dulu, Bu. Ibu mengulas senyum dan mengangguk. Aku membalas senyumannya dan langsung masuk ke dalam rumah. Di dalam rumah aku bertemu dengan Mas Tono. Laki-lakiku itu terlihat mengelap tangannya yang basah. Mas sudah mandi? Tanya aku. Suamiku itu menoleh dan mengangguk. Sudah dek, ini mas baru selesai jemur pakaian kita di belakang.
Tadi kata ibu, kamu mau diajak ibu mandiin jenazah. Mas senang dengarnya. Mas Tono mengelus kepalaku dengan sayang. Makasih ya mas, sudah bantuin jemurin pakaian. Ucapku terharu melihat perhatiannya. Iya, siap-siap Gih. Nanti kita barengan ke tempat almarhumah. Kamu boncengan sama Mbak Lastri. Nanti pulangnya bolak-balik anterin ibu dan juga mbak. Kamu gak apa-apa kan? Tanya Mas Tono hati-hati. Aku tahu pikirannya ia tidak ingin menyusahkanku. Gak apa-apa kok mas. Mas jangan khawatir. Mas kerja yang baik-baik aja ya. Urusan ibu sama Mbak Lastri itu urusanku. Doain aja istrimu ini bisa kuat dan berani untuk menghadapi si mayit nanti. Jawabku dengan suara sedikit bergetar. Tidak bisa kupungkiri, rasa takut itu masih mengendap di dadaku. Ya sudah, kasihan ibu nunggu tuh. Mas juga mau manasin motor dulu. Aku menurut dan juga segera masuk ke dalam kamar untuk bersiap-siap. Baju hitam polos dan juga celana panjang berwarna senada beserta jilbab segi empat berwarna putih ku kenakan dengan tergesa. Takut Mas Tono dan juga ibu menunggu lama. Begitu selesai aku langsung beranjak keluar, di mana Mas Tono, ibu dan juga Mbak Lastri sudah menunggu. Dengan meneguk segelas teh punya Mas Tono, aku begitu saja menjemput ketela goreng dan kemudian mengunyahnya dengan tergesa. Lalu melangkah menuju motor yang sudah terparkir di halaman rumah. Pelan-pelan aja Yunduk, nggak usah kerusa-kerusu. Sungut ibu saat aku terlihat begitu tergesa-gesa. Enje bu, maafin Nunung. Nunung cuma takut terlambat, sahutku. Ya wes, kamu bonceng Mbak Yumu. Hati-hati, pelan-pelan aja yo. Ibu kembali mewanti-wanti. Enje bu, jawabku sembari naik ke atas motor, disusul Mbak Lastri di belakangku. Ya udah, kita mangkat yo. Bismillahirrahmanirrahim, ujar Mas Tono. Tidak lama terdengar deru motor Supranya, dan kendaraan roda 2 itu mulai bergerak disusul oleh motorku di belakangnya. Perjalanan menuju rumah almarhumah cukup sulit. Jalan yang dilewati adalah jalan tanah. Maklum masih daerah perkampungan. Di kiri dan juga kanan jalan pepohonan masih banyak dan rumah jarang-jarang. Rumah didominasi rumah papan dan atap seng. Tapi tidak terkira juga rumah berbahan beton dan juga atap multi roof. Aku sempat kesulitan saat berjalan mendaki. Tubuh Mbak Lastri yang gemuk dan berbobot 70 kg lebih itu membuat motorku harus mengeluarkan tenaga ekstra. Apalagi jalanan tanah diselingi batu-batu kerikil terasa licin karena jalan yang habis diguyur hujan. Beruntung masih menguasai medan meski jalannya tersendat-sendat. Motor akhirnya bisa berjalan lancar saat jalan datar. Meski jalanan licin dan juga becek kala itu, kakiku sesekali turun ke jalan, takut tiba-tiba oleng dan masuk ke parit yang teraliri air yang cukup deras. Boten napa-napa to, Nung? Ya udah, Mbak mlaku wae yo. Iku rumahnya wis cedhak kok. Gak napa-napa to, Nung. Mbak jalan aja yo. Itu rumahnya sudah dekat. Gak usah Mbak, gak apa-apa kok, sahutku dengan mata masih berkonsentrasi di jalan. Benar kata Mbak Lastri, rumah yang akan kami mandikan mayatnya itu terlihat ramai. Motor Mas Tono pun menepi dan setelah menurunkan ibu Mas Tono Salim, aku yang baru saja memarkirkan motor lantas mendekat ke arah suamiku dan kemudian mencium punggung tangannya. Mas berangkat yo dek, kamu baik-baik yo. Kalau sulit nanti bawa ibu, minta tolong sama yang punya rumah untuk antar ibu. Pesan Mas Tono sebelum ia kembali menstarter motornya dan pamit. Aku hanya mengiyakan ucapannya saja tanpa bantahan. Setelah Mas Tono pergi, aku menggambit tangan ibu, memastikan jika orang tua itu aman saat kami melangkah beriring masuk ke dalam pekarangan rumah. Tuan rumah menyambut kami dengan sangat baik sekali. Tapi anehnya orang-orang itu hanya menunggu di luar dan tidak terdengar bunyi orang-orang melantunkan Yasin di dalam. Mayitnya belum datang, Bah. Tunggu di dalam saja.
Tiba-tiba si tuan rumah berbicara. Kami hanya mengangguk dan masuk ke dalam rumah. Di dalam rumah semua peralatan sudah tersedia. Kain kafan dan juga bunga-bungaan sudah diletakkan dengan sangat rapi beserta kasur dan bantalnya. Baru saja kami meletakkan bokong di lantai rumah itu, terdengar sirene ambulan memegahkan telinga. Sontak orang-orang yang sedang duduk tenang berdiri dan melihat ke arah luar. Suara tangis pun tidak terbendung dari dalam saat orang-orang berpakaian putih keluar dari dalam mobil ambulan dan mengangkat mayat dengan tandu. Aku masih terus memegangi ibu. Ibu lalu dibawa ke arah belakang dengan si tuan rumah beserta aku dan juga Mbak Lastri. Ternyata kami dibawa ke tempat pemandian mayit, di mana bilik bambu yang alas. Sembari menunggu mayat masuk, aku memperhatikan cara orang-orang itu membuat tempat pemandian yang seadanya, hanya dari beberapa kain panjang yang disatukan. Aroma jeruk purut itu pun sangat menyengat, membuatku sedikit menahan gemuruh di dada. Ya, aroma jeruk purut identik dengan bau mayat. Itu menurutku. Bunyi gemerusuk di luar membuatku mengerutkan kening. Ada apa sebenarnya di luar? Kenapa mayat lama sekali masuk padahal jaraknya hanya beberapa langkah saja? Minggir-minggir, Lestari akan segera dimandikan. Jantungku rasanya akan terlontar keluar saat seseorang menyibak kain panjang dan mereka segera meletakkan mayat yang baru saja datang. Kain dengan cepat ditutup kembali ketika mayat diletakkan di atas bilik dan seorang laki-laki berwajah koyu masuk dengan tatapan yang sulit diartikan ke arah si mayit. Mataku seketika mendelik saat kain penutup mayat dibuka. Dengan jelas mataku melihat jasad yang terbujur kaku dengan posisi yang sangat mengerikan menurutku. Astagfirullahaladzim, gumamku lirih nyaris tidak terdengar. Mayat itu menutup mata tapi mulutnya menganga, seperti sangat kesakitan. Tangannya terlentang dan kakinya mengangkang, nyaris seperti kodok. Yang lebih membuat hatiku pilu, area kewanitaannya terdapat noda darah kering dan bekas jahitan. Apakah wanita ini meninggal karena melahirkan? Tapi kenapa posisinya begitu menakutkan? Baik, kita mulai prosesi memandikan jenazah. Kamu suaminya? Tanya ibu kepada laki-laki satu-satunya di antara kami. Laki-laki itu mengangguk pelan. Tampak sekali wajahnya capek dan seperti menyimpan kekecewaan yang teramat dalam. Sini, kamu bantu mandiin. Ibu yang awali nanti kamu ikuti, ucap ibu padanya. Laki-laki itu pun mendekat. Apapun kesalahan istrimu, maafkan, ikhlaskan, dan jangan pernah ada dendam. Kasihan istrimu, biar dia tenang, ucap ibuku seraya mengelus bahunya. Tidak disangka-sangka laki-laki itu menangis sekuat tenaga tidak bersuara hingga terdengar urat nadinya mencuat kebiruan di antara keningnya. Sudah-sudah, yang sabar, jangan lama-lama, kasihan itu istrimu. Aku hanya terdiam membisu, begitu juga dengan Mbak Lastri saat ibu terlihat menenangkan laki-laki itu. Dua wanita yang lain terlihat juga terisak, mungkin itu saudaranya. Setelah beberapa saat laki-laki itu mengusap air matanya dengan punggung tangannya dan ia meminta segera melanjutkan memandikan jenazah istrinya. Ibu mengangguk dan juga menyuruh kami mengatur posisi. Aku sengaja berada di samping ibu, takut ibu kenapa-napa. Ibu kemudian meraih sarung tangan dan memakainya. Ia kemudian menengadahkan tangannya dan juga membaca niat memandikan jenazah. Mbak, tolong ganti kainnya dengan kain basahan itu, suruh ibu kepada salah satu wanita yang berdiri di seberang ibu. Ibu lalu mengganti kain yang sempat tersibak dengan kain basahan baru dan menutupi tubuh si mayat. Proses awal dimulai. Ibu mendekat dan juga merogoh mulut si mayit dan menggosok giginya, lubang hidung, lubang telinga, celah ketiaknya, celah jari tangannya dan kaki serta rambutnya. Setelah selesai proses itu, ia memanggil suami si mayit dan kemudian menyuruhnya menekan-nekan perut guna mengeluarkan kotoran. Awalnya proses itu berjalan lancar,
Tapi ketika suami wanita itu menekan perutnya dengan pelan dan perlahan seperti arahan ibu, aroma yang sangat busuk menguar hingga membuatku mual. Bukan cuma aku, tapi yang lainnya pun sontak menutup hidung. Hanya ibu yang kulihat sangat tenang dan seperti tidak terganggu sama sekali. "Mbah," laki-laki itu menoleh ke arah ibu seperti putus asa. "Ora popo, lanjutin aja le." Mengikuti perintah ibu, laki-laki itu kembali menekan perut istrinya dengan pelan. Seketika mata semua orang yang berada di tempat itu membeliak saat melihat darah menetes dari dubur mayit. "Mbah, itu mbah." Dua orang wanita itu serentak menunjuk ke arah tanah yang memerah saat suami si mayit menekan perut Lestari. Seketika mataku langsung melesat ke arah Mbak Lastri yang langsung meletakkan jari telunjuknya di antara dua bibirnya, memberikan kode untuk kedua orang itu diam. Aku sebenarnya tidak mengerti apa maksud dari Mbak Lastri menyuruh mereka diam. Bukankah itu memang kenyataan? Heran kan, mayat sudah bermalam di rumah sakit tapi masih mengeluarkan darah. Lagi-lagi ibu tidak banyak bicara. Ia menyuruh laki-laki itu menghentikan tekanan pada perut almarhumah istrinya. Sementara ibu terlihat mendekati kepala wanita itu dan menunduk, berbisik di telinganya. Entah apa yang ibu bisikan, aku tidak mendengarnya, padahal aku berada di sebelah ibu. Tidak lama kemudian, ibu terlihat mengambil kapas dan mengitari bilik pemandian jenazah. Ia seperti mengelap darah dengan kapas, yang dari jarak sekitar 1 meter saja baunya sudah luar biasa membuat mual. Bau bangkai bercampur anjir darah sungguh tidak mengenakan. Aroma jeruk purut yang awalnya menyengat kalah dengan bau bangkai. "Mbak Lastri bawa masker gak sih? Baunya bikin mual, Mbak." Seloroku begitu melihat ibu sedang membersihkan dubur mayit. "Shh, jangan banyak bicara, Nung. Ikuti proses saja. Mbak gak bawa masker nih." "Tapi bau, Mbak," keluhku sambil mengibas-ngibas hidung untuk menyingkirkan bau yang kian menusuk. "Nunung, diam." Aku terjinggat saat suara ibu tiba-tiba meninggi. Saat menatap ke arahnya, mata ibu menyorot marah ke arahku. Aku pun langsung terdiam. Dadaku berdesir. Selama ini ibu tidak pernah sekalipun membentakku ataupun berkata kasar kepadaku. Mengapa saat ini ibu begitu marah? Memangnya apa salahku? Semua mata langsung memandang ke arahku. Di saat itulah aku merasakan seperti hembusan angin yang begitu kencang menyentuh jilbab putih yang kupakai saat itu. Bulu kuduku seketika berdiri. Aku pun langsung menunduk, tidak berani melihat ke arah ibu yang kembali melakukan kegiatannya. Tubuh ibu kembali tegak setelah sekian lama ia menunduk dan membersihkan dubur si mayit. "Coba tekan lagi, Le. Mudah-mudahan kotorannya bisa keluar semua." Sepertinya menyangkut. Tadi waktu ibu raba terasa keras. Perintah ibu kepada laki-laki bermata bulat itu. Takut-takut aku melihat ke arah ibu dan juga laki-laki itu. Ibu kembali melesatkan pandangan ke arahku dan menunjukkan jari telunjuknya di antara kedua bibirnya, sama seperti apa yang Mbak Lastri lakukan tadi. "Shh, kamu jangan berisik, Nunung." Aku kemudian mengangguk takut-takut. Gara-gara mulutku ini, ibu jadi marah. Rutukku pada diri sendiri. Laki-laki itu mendekat ke arah perut mayit yang saat itu tubuhnya ditutupi oleh kain basahan. Ia kembali menekannya, meski ragu-ragu, dan puk, tangan laki-laki itu ditepuk pelan oleh ibu. "Yang benar, jangan takut, tidak apa-apa." "Ngapunten, Mbah, kalau keluar darah lagi bagaimana?" tanya laki-laki itu dengan raut wajah yang begitu ketakutan. "Tidak apa-apa, yang penting kotorannya keluar." Kulihat laki-laki itu menatap dalam perut istrinya. Ia lalu menarik nafas dalam-dalam dan mengembuskannya dengan perlahan. Kali ini ia kembali menekan perut istrinya, hal yang membuat kami semua yang melihatnya begitu deg-degan dan takut jika darah kembali keluar dari dubur si mayit.
Dan sungguh seperti dugaan kami sebelumnya. Bukannya kotoran yang keluar, melainkan darah kental kehitaman yang keluar. Aromanya semakin tidak sedap. Aku tidak berani berkomentar apapun dan hanya menatap ngeri apa yang terjadi saat ini di depan mataku sendiri. Ibu lalu menyuruh Mbak Lastri untuk menyiram air dari bagian kepala hingga ke kaki. Sembari laki-laki itu terus menekan perut si mayit hingga akhirnya kotoran berwarna hitam pekat keluar dari duburnya. Tiba-tiba ibu menyuruh laki-laki itu berbisik di telinga almarhumah istrinya. Karena darah terus-menerus menetes dari kemaluan dan duburnya, sehingga menyulitkan proses pemandian. Laki-laki itu menurut. Ia mendekat ke telinga istrinya dan berbisik. Sementara ibu dan juga Mbak Lastri terus membersihkan tubuh si mayit dengan begitu telaten. Ibu kemudian membasuh tubuh wanita itu mulai dari perut, lambung sebelah kanan, kemudian lambung sebelah kiri, terus ke punggung. Aku memperhatikan setiap gerakan tangan ibu yang begitu luas dan terlihat begitu tenang. Ajaibnya, saat laki-laki itu selesai membersihkan kata di telinga almarhumah istrinya, darah itu tidak menetes lagi. Sontak membuat kami yang berada di situ berucap syukur. Ibu kembali menyiramkan air merata ke seluruh badan, kemudian memakai sabun mandi, menggosoknya dengan pelan dan hati-hati. Setelah itu ia kembali menyiramkan lagi dengan air suci sampai bersih. Ia pun mencuci rambut mayit dan sela-sela jari tangan dan kaki hingga bersih, meratakan air ke seluruh badan mayit sebanyak 3 kali. Setelah selesai memandikan, kulihat ibu membutuhkan mayit dan membaca doa. Alhamdulillah, proses pemandian jenazah sudah kita lakukan. Ibu menutup dengan doa dan mengusap wajahnya dengan kedua tangan. Alhamdulillah, seru kami berbarengan. Tapi, Mbah, bagaimana dengan tangan dan juga kaki Lestari yang masih kaku seperti ini? Bukannya sulit nanti kalau akan dikafankan? Tanya laki-laki itu dengan raut wajah gusar. Kehidupan manusia baik dan buruk adalah akibat dari perbuatan manusia itu sendiri. Kami semua tertegun dengan ucapan ibu. Meski aku tidak begitu mengerti apa yang ibu ucapkan, tapi dari bait ucapan ibu aku bisa menangkap jika ibu sudah berkeluh tentang kehidupan si mayit yang saat ini ia mandikan. Meski sudah bersih, tapi tetap saja mulut, kaki, dan tangannya tidak bisa digerakkan. Lestari terpaksa disuntik mati karena tertangkap rahasia Ramadan di Hotel Melati. Ia sedang melakukan zina. Naasnya Lestari dan juga laki-laki biadab itu gancet, hingga dokter harus memilih salah satu. Lestari yang meminta dirinya untuk disuntik mati. Dengan suara bergetar, tiba-tiba saja suami si mayit bercerita tanpa diminta. Terang saja ucapan itu membuat kami semua yang berada di tempat itu melongo, dan suasana mendadak hening seketika. Ibu tanpa berucap sepatah kata pun mengangkat tangan tinggi-tinggi dan bersuara lirih. Komat kami tanpa suara. Entah apa yang ibu ucapkan sampai ia mengusap kedua tangan di wajah. Ibu lalu mendekat ke arah laki-laki itu dan berkata, "Apa yang sudah istrimu lakukan semasa hidup, ikhlaskan, biar istrimu itu tenang." "Enje, Mbah." Laki-laki itu mengangguk pelan. Setelah usai berbicara, ibu lalu menekan mulut mayit yang menganga. Dan berkat kebaikan Gusti Allah, mulut itu pun mengatuk. Begitupun dengan tangan dan kaki yang semula menegang perlahan lemas. Tangan pun bisa dilipat di bawah dada dan kaki kembali lurus. Alhamdulillah, ucap kami serentak. Suami mayit lalu meminta tolong pada saudaranya yang lain. Setelah ibu mengganti kain basahan dengan kain panjang untuk menutupi seluruh tubuh mayit yang ku dengar bernama Lestari itu. Sejujurnya aku kasihan saat mayit itu diangkat perlahan dan dibawa masuk ke rumah duka. Wajahnya termasuk cantik, tubuhnya bohai, kulitnya putih bersih. Tapi tetap saja aku menyesali perbuatannya yang selingkuh dan na'udzubillah berzina dengan laki-laki lain.
Namun aku juga terharu melihat ketegaran suaminya yang tidak sedikit pun mengucapkan makian kepada istrinya. Ia benar-benar lelaki yang soleh. Terlihat dari sabarnya ia menghadapi kesalahan besar istrinya. Kejadian ini membuka mataku. Alhamdulillah, aku merasa beruntung punya suami seperti Mas Tono, dan aku berjanji tidak akan mengkhianatinya. Ngeri melihat azab di depan mata seperti ini. Ganjet, pantaslah jika daerah kewanitaan lestari berbau dan mengeluarkan darah kental dan menghitam. Entah bagaimana para pekerja medis itu mengeluarkan benda tumpul milik lawan mainnya. Apakah laki-laki itu akhirnya selamat atau malah mati menyusulnya? Lantas, jika meninggal dalam keadaan zina, apakah bisa masuk surga? Tentu tidak. Sudah pasti nerakalah tempatnya kembali. Benar-benar wanita yang merugi, kufur nikmat. Aku menggerutu dalam hati seiring langkah kaki memasuki rumah beton yang cukup lebar ini. Jika dilihat sekilas, rumah dan perabotan termasuk kalangan menengah. Punya suami soleh dan juga baik, kehidupan pun tergolong layak dan mapan. Lalu apa kurangnya? Mengapa masih ingin berselingkuh? Aku geleng-geleng kepala, mungkin orang-orang menatapku heran. Tapi aku lebih heran dengan si empunya rumah. Wanita seperti apakah sebenarnya dia ini? Saat mayit itu diletakkan, kain kafan sudah siap terbentang. Aku yang baru saja masuk melihat ibu sudah duduk bersimpu bersama wanita-wanita lain yang sejak tadi sepertinya sudah menunggu. Mayit wanita itu ditangisi oleh orang-orang yang ada di dalam rumah. Ada yang hanya terisak dan menutup wajah, tapi ada juga yang berderai. Mataku akhirnya terpaku pada dua orang bocah yang duduk di sudut ruangan. Mereka tidak hentinya menangis dan menyebut-nyebut mama, sembari saling berpelukan. Seorang wanita muda tidak henti menenangkan keduanya, sedangkan laki-laki tadi tidak tampak keberadaannya. Sungguh nelangsa, anak-anak yang tidak bersalah harus kehilangan sosok sang mama hanya karena nafsu sesaat. Apakah saat selingkuh dan berbuat nista wajah lucu anak-anak ini tidak terbayang? Miris sekali. Tanganku terangkat dan menyentuh dada. Ada setanggup duka di hatiku memandang wajah polos yang kini berderai air mata, basah dan juga putus asa. Sosok yang amat mereka cintai, sayangi segenap jiwa ini kini telah pergi, membawa luka abadi yang pasti sulit diobati. Sedang ibu sedang berkonsentrasi bersama Mbak Lastri, aku malah asik menatap dua bocah itu dengan batin yang memaki ibunya. Dasar wanita PA, bisa-bisanya selingkuh, gak mikir anak apa? Entah apa yang aku pikirkan setelahnya, tiba-tiba terlintas ingin menatap jendela tidak jauh dari keberadaan dua bocah tersebut. Jendela bertirai transparan itu menampilkan siluet wajah yang tidak samar, seperti wajah seorang perempuan dengan mata yang menyorot ke arahku. Meski tampak tidak jelas, entah kenapa batinku berbicara jika wanita yang wajahnya terpampang di jendela itu sedang menatapku marah. Tiba-tiba mataku terasa gatal seperti ada sesuatu yang meliuk-liuk di dalamnya. Spontan aku langsung menguceknya, dan kemudian ketika mata ini kembali terbuka, wajah di jendela itu sudah sirna. Aku hanya menatap heran, siapa sih wanita tadi? Kok sepertinya pernah lihat ya? Tapi lupa di mana. Dah, begitu aku mengalihkan pandanganku ke arah mayit, aku sempat tersentak dan jantungku bergemuruh kencang. Wanita itu sudah selesai dikafani. Kain putih bersih sudah menutupi tubuhnya yang tadi dimandikan dengan banyak drama. Setelah selesai, dua bocah tadi dipersilakan mencium ibunya, begitupun laki-laki yang tadi akhirnya berada di dalam rumah. Aku menatapnya dengan iba. Wajah kuyup itu menatap sendu entah apa yang kini berkecamuk dalam dirinya. Mungkin kesal, benci, jijik, atau malah sedih menatap istri tercinta terbujur kaku di depan mata seperti ini. Ia hanya menatap, tidak terlihat enggan untuk mendekat. Sepertinya kekecewaan yang sangat mendalam. Ya, aku paham.
Siapa yang tidak kecewa jika pasangannya selingkuh seperti itu? Hingga akhirnya mayat itu dimasukkan ke dalam keranda. Laki-laki itu tidak sedikit pun bersuara. Namun siapapun yang melihat pasti tahu laki-laki itu sangat lemah. Terbukti saat ia berdiri tubuhnya sedikit terhuyung. Untunglah ada laki-laki yang tadi datang ke rumah dengan sigap meraih tubuhnya. Ialah yang akhirnya memapah tubuh pria malang itu untuk mengikuti keranda mayat yang sudah terlebih dahulu pergi. "Bu, apa kita ikut ke kuburan, Bu?" tanyaku pada ibu yang saat itu bersusah payah berdiri. Aku membantunya. Maklum umurnya sudah tua, hingga untuk bergerak pun benar-benar susah. "Ya udah, ikut," jawab ibu singkat. Aku sedikit kecewa soalnya belum masak, ingin segera pulang. Bukankah tugas ibu sudah selesai? Namun akhirnya aku tidak kuasa menolak. Daripada ditatap sini seperti tadi, lebih baik aku turuti maunya ibu. Aku, Mbak Lastri, dan juga ibu pun mengikuti rombongan pengantar jenazah di posisi paling belakang. Jalanan becek lagi-lagi harus kami hadapi. Sandal swallow yang aku pakai hampir saja membuatku terpeleset saking licinnya jalan tanah berair yang harus kami lewati. Keranda yang membawa mayit beberapa kali berhenti dan bergoyang-goyang, hingga beberapa kali mayit nyaris keluar hingga menunjukkan bagian yang terikat. Aku bergidik. Seram juga melihat pocong versi nyata. Biasanya aku hanya melihat di film-film saja. Beruntung area pemakaman tidak begitu jauh. Hanya berjarak sekitar 100 langkah dari rumah, dan saat berbelok, area pemakaman terpampang di depan mata. Kejanggalan-kejanggalan kembali menyulitkan proses pemakaman. Mulai dari liang lahat yang tiba-tiba keluar air berwarna hitam seperti air comberan dan berbau bangkai saat mayat akan diletakkan, hingga ular-ular kecil yang tiba-tiba saja muncul dari balik tanah yang membuat para pelayat lari kocar-kacir. Beruntung berkat ketelatenan Pak Ustadz dan orang-orang baik lainnya, jenazah itu pun dapat dimakamkan dengan layak. Aku lega, sungguh lega. Akhirnya tugas negara ibu selesai dan kami bisa segera pulang. Saat akan menuju motor sembari menuntun ibu, ku dengar derap langkah kaki seperti mengikuti kami dari belakang. "Bu, siapa yang mengikuti kita, Bu?" tanyaku pada ibu. Ibu hanya menggeleng. "Nggak tahu, ibu nggak dengar?" Alisku menaut. Masa ibu nggak dengar? Suara itu teramat jelas. Apa ibu sudah mulai tuli karena usia? Aku menghentikan langkah tiba-tiba dan menoleh ke arah belakang. Benar kata ibu, tidak ada siapapun. Apa aku sedang bermimpi? Aku kembali melanjutkan langkah dan saat itu terdengar suara memanggil. "Nung, Nunung." Seketika aku kembali menoleh ke belakang dan hal aneh kembali aku rasakan. Tidak ada siapapun di balik tubuhku. Dan aku merasakan tepukan pelan di bahuku. Aku seketika terjinggat dengan dada yang bergemuruh. Refleks aku menoleh dan mendapati mertuaku menatapku heran. Begitu juga dengan Mbak Lastri. "Ada apa, Tonduk? Ya udah, ayo balik pulang. Jauh ini, nanti hujan lagi. Jalanan licin. Bisa jatuh ibu dengan mbakmu itu." Aku kemudian mengangguk dan kembali melangkah beriringan dengan Mbak Lastri dan juga ibu. "Kamu pulang sama ibu aja, Nung. Mbak mau ada perlu juga. Kebetulan rumah teman Mbak di dekat sini. Mbak mau mampir sebentar?" tutur Mbak Lastri saat kami sampai di depan motor. "Las, aduh men, udah pulang sama Nunung aja," sela ibu dengan raut wajah khawatir. Aku pun mengiyakan ucapan ibu. Entah kenapa, sejak pulang dari kuburan perasaanku menjadi tidak enak. Ingin cepat-cepat sampai di rumah. "Nggak apa-apa toh, Bu, sekalian olahraga." Gila Mbak Lastri diiringi tawa saat aku sudah naik ke atas motor dan Mbak Lastri membantu ibu naik di boncengan belakang. "Ya udah, jangan lama-lama, kasihan anakmu," protes ibu saat motor sudah menderu dan bersiap melaju. "Enje Bu," saut Mbak Lastri. "Ya udah Mbak,
Nunung duluan yo. Udah lapar ini. Ucapku sebelum siap tancap gas karena perutku sedari tadi keroncongan. Ya udah, titip ibu ya Nung. Hati-hati, jalannya licin. Pelan-pelan aja. Mbak Lastri mewanti-wanti. Enje Mbak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan kendaraan roda 2 itu kupacu dengan perlahan. Tidak berani ngebut, karena jalanan yang kami lewati licin, tanah bercampur lumpur dan kerikil menyulitkanku. Untungnya saat ini aku membawa ibu yang bertubuh mungil dan langsing hingga memudahkanku untuk menyusuri jalan tanah berbatu. Baru beberapa menit berjalan, kurasakan beban motorku bertambah berat, hingga sulit bagiku untuk mengendalikannya. Tarikan gas semakin susah, motor terbatuk-batuk dan tiba-tiba berhenti mendadak. Ah, sial, perut lapar, motor pakai acara ngadat segala, sumutku dalam hati. Lah, napa Nung, kok ngadat? Bukannya kemarin baru dibawa nang bengkel ya? Keluh ibu saat ia tahu kendaraan tiba-tiba mati. Aku hanya menghela nafas dan mengangguk. Enggen ibu, kok tiba-tiba mati yo? Padahal wis tak bawa ke bengkel Joni, minyak juga aman kok bu. Aneh, aku menyauri ucapan ibu. Ya wes, mlaku wae karo ibu, jalan aja sama ibu, jangan ganggu suamimu kasihan Tono. Ini cuman sepele kok, celetuk ibu saat aku merogoh saku dan mengeluarkan handphone. Ah, ibu tahu saja apa yang ada di pikiranku. Gak mau ribet, telepon Mas Tono, minta jemput dan juga bawa motor ke bengkel, selesai. Tapi bu, rumah kita jauh loh bu, ntar ibu capek lagi. Gumamku seraya menatap wajah tua ibu. Banyak kendaraan lalu lalang tapi tidak ada satupun orang yang singgah untuk mengulurkan bantuan. Aku kasihan kalau harus melihat ibu mertuaku yang renta ini berjalan bersamaku. Pasti capek karena rumah kami yang cukup jauh jika ditempuh dengan berjalan kaki. Beda dengan memakai sepeda motor, jaraknya begitu lumayan dekat. Udah, biar aja gak apa-apa, yang penting kita sampai rumah. Tiba-tiba ibu menengadahkan kedua telapak tangan dengan lirih ku dengar doa yang keluar dari bibir keriputnya. Bu, sapaku saat ibu mengusap kedua wajahnya dengan kedua tangan. Doa itu penting Nung, jangan sampai lupa yo. Dah, hidupi lagi motornya. Enje bu, sahutku. Aku mulai menstarter motor dan alhamdulillah motor metik itu kembali hidup. Doa ibu memang mujarab. Alhamdulillah. Ndak jadi melaku bu, ndak jadi jalan kaki ini. Jauh, pegel lagi. Kesuwun ya Gusti Allah. Aku tersenyum mendengar celutukan ibu. Mertuaku itu memang the best. Aku bangga padanya. Motor pun menderu dan melaju, membawaku beserta ibu mertuaku dari jalanan sepi yang di kiri dan kanan banyak ditanami pohon sawit yang tinggi menjulang. Suasananya benar-benar teduh tapi terkesan singgup. Kembali melewati jalanan becek, licin dan bergerindil karena batu-batu koral juga kelikir yang menyatu dengan tanah. Ibu semakin mempererat pegangan tangannya karena goncangan dan motor yang meliuk-liuk karena licin. Tidak sama seperti perjalanan sebelumnya waktu motor tiba-tiba mati. Tarikan gas terasa berat dan motor terbatuk-batuk. Terasa berat seperti membonceng dua orang penumpang sekaligus. Motor kini terasa ringan sesuai dengan yang dibawa tadi. Ibu yang hanya berbobot kurang dari 40 kg, aku pun bisa dengan mudah melewati jalanan. Meskipun terkadang kaki yang menjadi tumpuan agar kami tidak terperosok ke dalam parit ataupun semak-semak. Setelah jalan menurun, jalanan yang kami lewati berangsur membaik. Motor pun mulai bergerak lebih kencang dari tadi yang lelet seperti keong. Lega meski celana kotor karena tanah, akhirnya kami sampai di rumah. Langsung mandi Nung, bersihin badan yo, tita ibu saat turun dari motor. Ibu duluan saja bu,
Ada yang mau Nunung beli? Jawabku. Ibu hanya mengangguk dan masuk ke dalam rumah. Sedangkan aku memutar motor dan kembali melajukan kendaraan roda 2 itu ke arah warung untuk membeli gula yang tinggal sedikit dan kopi yang habis. Ya, sebagai pecinta kopi, persediaan kopi dan gula tidak boleh menipis, bikin kepala pusing. Saat tiba di warung Bu Sulis, entah kenapa mataku terasa berat, ngantuk yang tiada terkira. Memarkirkan motor pun sembari menguap-nguap. Ya, aku lupa. Tadi pagi tidak menyeruput kopi, tapi teh. Bu Sulis, panggilku. Lama menunggu, tapi Bu Sulis tidak juga muncul. Bu, Aku seketika bergidik saat embusan angin kencang tiba-tiba menerpa hijabku. Seperti apa yang kurasakan tadi sewaktu ikut ibu memandikan jenazah. Aku menggeleng cepat, mengusap wajahku untuk melupakan kejadian tadi yang membuat tubuhku merinding. Nung, astagfirullahaladzim, begiku, terkejut saat sebuah suara menyentakku tiba-tiba. Aku tersadar dari lamunanku dan melihat Bu Sulis tengah menatapku heran. Pagi-pagi sudah melamun, mikirin apa Nung? Tanya Bu Sulis menyelidik. Awalnya ragu, tapi entah kenapa ada yang menggelitik di dalam hati dan terus merayu untuk menceritakan perihal keadaan si mayit tadi. Itu Bu, ngeri banget deh. Tadi itu kan ibu mandiin mayit, terus Nunung ikut Bu. Ibu mau tahu nggak gimana keadaan si mayit? Serem banget Bu, ungkapku yang membuat kedua alis Bu Sulis menaut. Ia pun kemudian mendekat dan mencondongkan tubuhnya ke depan untuk mendekat. Kami hanya dibatasi etalase yang diisi dengan roti-roti kering, buku-buku, dan perlengkapan bayi. Apa Nung? Kepo Ibu, ucapnya. Tadi itu Bu, ya Allah, mayitnya ngeri banget. Tangannya kaku begini Bu. Aku memperagakan tangannya yang terlentang. Terus kakinya itu kayak kodok Bu, ngangkang. Jelasku antusias. Tidak bisa dipungkiri menceritakan keburukan orang itu memang asik. Kok bisa Nung? Tenggelam apa bagaimana? Semakin Bu Sulis kepo, aku semakin bersemangat untuk bercerita. Bukan Bu, wong ininya dijahit dan juga berdarah. Terus waktu dimandiin itu keluar darah, bau banget Bu. Ceritaku seraya menunjuk ke arah bagian kewanitaanku. Na'udzubillah min zalik. Kok iso ya Nung? Wah, serem Nung, sahut Bu Sulis seraya bergidik. Ya bisa toh Bu, wong si mayit sebelum meninggal ditemukan bersinar di hotel Bu. Gancet Bu, gancet. Bayangin dosanya itu gimana Bu? Ya Allah, serem amat Nung. Bu, udah dulu ya Bu ceritanya. Udah siang, Nunung beli gula setengah kilo sama kopi yang 1 on Bu. Pintaku sembari menutup cerita seru siang itu. Bu Sulis dengan sigap mengambil barang-barang yang aku mau. Dan kemudian setelah membayar aku pun pamit. Hati-hati Nung, meninggal begitu biasanya ngantuk. Tiba-tiba saja Bu Sulis memperingatkanku saat aku akan menancap gas. Aku hanya nyengir saja, meski di hati juga takut dengan perkataannya. Dan cerita pun akhirnya bersambung ke part yang selanjutnya ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian yang sudah menyimak video kali ini dan cerita kali ini. Nah, cerita ini berlanjut ke part yang selanjutnya, yaitu part kedua. Jadi untuk kalian yang penasaran bagaimana kelanjutan ceritanya, kalian harus tetap stay tune di channel ini ya teman-teman. Jangan lupa untuk like, comment, dan share, serta subscribe untuk kalian yang belum. Nyalakan tombol lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Sekian, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf ya teman-teman apabila banyak salah kata ataupun narasi saya mungkin kurang jelas dalam membacakan narasi video kali ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.